Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Dan kita kembali bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh Tuhan kumpulkan untuk kembali bersama-sama untuk mendengarkan dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon akan pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh kembali Tuhan kumpulkan untuk beribadah. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh sekali lagi terus menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kembali saya ajak kita untuk membacakan surat dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi yang tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dan di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang merenungkan dan yang melakukan firman dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bacaan yang kita baca ini tidak boleh lepas daripada konteksnya. Konteksnya adalah Paulus ingin memberikan kekuatan kepada jemaat Kolose yang menghadapi yang namanya ada ajaran dan filsafat-filsafat palsu. Seperti sesi pertama yang sudah saya ungkapkan di sana. Dan Paulus mengungkapkan sekali lagi, kenapa kita tidak boleh berpaling kepada filsafat-filsafat yang palsu itu. Oleh karena sekali lagi, kepenuhan kealahan secara jasmania sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, Kristus itu adalah Allah sendiri yang melampaui semua ajaran dan filsafat-filsafat yang muncul pada waktu itu. Demikian juga selain menjelaskan tentang Kristus yang unggul dan lebih unggul dari semua ajaran dan filsafat yang muncul pada waktu itu, Kristus juga dalam kekuasaannya, dalam anugerahnya memberikan yang namanya anugerah yang luar biasa, yaitu
kita yang mati secara rohani boleh dihidupkan bersama dengan Kristus, di mana Kristus telah mati di atas kayu salib dan dia juga bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, maka itu Paulus ingin supaya jemaat jemaat Kolose boleh imannya tetap teguh, tidak goyah. Lalu bagaimanakah supaya semakin teguh di dalam Kristus? Bagaimana itu bisa jemaat Kolose semakin teguh di dalam Kristus? Itulah yang sebetulnya dinasihatkan oleh Paulus. Dua hal yang sudah kita ungkapkan dalam sesi pertama saya, yaitu bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan Kristus dan akhirnya kita teguh di dalam Kristus, yaitu harus bangga bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Yang kedua, kita harus tetap terus di dalam Kristus. Nah, sekarang Paulus melanjutkan rahasianya supaya kita semakin teguh di dalam Kristus. Apa, saudara, nasihat daripada Paulus? Yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 itu Paulus menjelaskan tentang hidup tetap di dalam Kristus dengan 4 kata kerja partisip. Yang pertama adalah apa? Yaitu berakar dalam Kristus. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata berakar itu adalah kata kerja partisip pasif perfect. Sebuah peristiwa yang terjadi tetapi pengaruhnya masih terus berlangsung sampai saat ini. Itu artinya, tapi bersifat pasif, artinya diakarkan. Dan kata berakar itu adalah kata yang juga dalam Yunani klasik bisa juga dikaitkan dengan bangunan, saudara. Maka bisa juga diterjemahkan di sini, yaitu kata berakar itu dengan kata didasarkan, semacam fondasi bangunan rumah. Nah, kalau kita tetap pakai berakar, ya akar pun itu menjadi fondasi sebuah pohon, sebuah tanaman. Dan bahasa Indonesia memakai istilah dan menerjemahkannya berakar di dalam Dia atau didasarkan di dalam Kristus. Maka hidup orang Kristen supaya boleh semakin kokoh, biarlah kita juga menancapkan diri kita, yaitu di atas dasar yang namanya Kristus. Itu berakar dan diakarkan terus di dalam Kristus. Dan disitulah maka kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, yang tidak mudah goyah. Saudara, kalau bangunan, tentunya yang menentukan kekuatan sebuah bangunan kita tahu semua, yaitu fondasi, yaitu dasar itu dibuat dulu. Saya teringat, saudara, sekali lagi pengalaman saya dengan ketika saya tinggal di gedung gereja yang saya layani di GKT Betani Jakarta, yang yang dibangun yaitu 6 lantai. Saya pernah satu saat, saudara, saya berada di lantai 6. Tiba-tiba ketika saya di lantai 6, tiba-tiba terjadi gempa, saudara. Saya lihat, loh ini kok mulai goyang. Kemudian lantai 6 itu goyang sedikit. Kemudian kami cepat-cepat turun, saudara. Ketika kami sudah turun, langsung di luar itu sudah banyak orang. Yang di luar itu juga mengatakan kepada saya, waduh Pak, saya ngeri. Saya keluar dari gedung saya cepat-cepat Pak. Untung gedung Bapak baru dibangun. Masih kuat, masih kokoh. Saudara, memang goyang. Tapi saya baru tahu, iya ini memang gedung baru dibangun 6 lantai. Ditentukan oleh apa kekokohan itu? Tentunya juga oleh dasar fondasi daripada bangunan itu. Dan saya akhirnya iseng-iseng tanya kepada ketua panitia pembangunan, berapa dasar, berapa fondasi, berapa kuat fondasi daripada gedung ini. Dia cuma mengatakan fondasi gedung ini memakai baku bumi yang ditanamkan di dalam tanah sedalam 22 meter. Saudara, karena memang gedung kami GKT Betani Jakarta itu adalah sekitarnya dikelilingi, juga di sampingnya itu adalah sungai. Maka tidak mudah untuk membangun satu gedung bangunan 6 lantai supaya kokoh, maka perlu fondasi yang dalamnya 22 meter. Demikian juga dengan kalau pohon berakar. Berakarnya kalau pohon itu berakar kuat, maka itu akan kokoh dan tidak mudah untuk bisa gampang dirobohkan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya juga punya pengalaman ini. Soal pohon yang berakar. Di mana saya mau membersihkan rumah saya yang waktu itu rumah saya yang ada di Malang. Ada satu pohon Kamboja. Waktu itu saya mau potong, saya mau buang itu pohon. Tidak mudah saudara. Karena akarnya sudah begitu luar biasa kuatnya. Akarnya begitu dalam. Ketika saya bongkar, ketika saya coba cabut tidak kuat. Butuh beberapa orang yang bisa mencabut. Bahkan juga butuh alat-alat khusus untuk bisa membongkar akar itu saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Itulah artinya berakar. Terus di dalam dua dan di sini akar itu diletakkan di atas dasar siapa? Yang kokoh. Dasar yang tidak mungkin goyah. Yaitu siapa? Kristus. Maka dasar gereja yang sejati adalah harus didasarkan kepada Kristus. Maka alam maut pun tidak bisa menguasainya. Karena dasarnya adalah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka di sini kita belajar sekali lagi. Tidak ada akar lain kecuali Kristus. Itulah yang menjadikan kita bisa beriman teguh. Biarlah Kristus itulah yang sungguh-sungguh menjadi dasar kita. Dan kita bisa berdasarkan kepada Kristus. Sekali lagi itu juga adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang kerjakan, kita ditanamkan, kita diakarkan di dalam Kristus. Karena apa saudara? Karena tadi memakai bentuk daripada pasif. Pasif artinya bukan dari kita yang aktif, tetapi itu adalah karya Tuhan. Kita bisa diakarkan di dalam Kristus. Kita bisa berakar di dalam Kristus. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama saudara. Supaya kita bisa semakin teguh, biarlah tidak ada dasar lain dalam hidup kita. Kecuali kita terus berdasarkan iman kita, didasarkan kepada Kristus. Yang kedua saudara, yang kedua adalah dibangun, terus menerus dibangun di atas Kristus. Saudara, ini ayat yang ke-7b. Dan dibangun di atas Dia. Kata dibangun memakai kata kerja partisip masa kini yang berarti terus menerus dibangunkan. Terus menerus dibangun di atas dasar Kristus, itu terus dibangun. Oleh siapa? Tuhan membangun kita. Dan tentunya ketika kita membangun akan hidup kita di atas dasar Kristus, juga sekali lagi perlu akan partisipasi kita untuk boleh terus juga membangun akan hidup kita di dalam Kristus. Dan itu sifatnya bukan sesaat, tapi sifatnya adalah terus menerus. Terus menerus kita harus dibangun terus menerus kita menuju semakin keserupaan dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan segala pilar penopang kehidupan. Kalau kita memakai fondasi yang lain, maka untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya, maka berarti kita sedang membangun hidup yang menjadi bangunan yang rapuh. Kecuali kita meletakkan akan kehidupan kita di atas dasar, yaitu Kristus itu sendiri. Maka di situ dibangun. Saudara, kalau saya tadi bicara soal bangunan, fondasi itu penting untuk menjaga kekuatan bangunan. Tetapi yang di atasnya dibangun, itu mempengaruhi keindahan bangunan yang dibangun di atas dasar yang teguh tadi, yaitu Kristus. Maka itu kita perlu terus membangun supaya bangunan kita sebagai orang Kristen melalui kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang indah. Karena dibangun di dalam Kristus menjadi satu kehidupan yang boleh memancarkan kemuliaan Kristus, yang boleh terus semakin dipakai untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita boleh tetap terus dibangunkan di dalam Kristus, di atas Kristus? Bagaimana? Tidak ada kata lain, saudara, yaitu mari kita periksa diri kita. Bagaimana sekali lagi koneksi kita dengan Tuhan melalui saat teduh kita. Apakah kita boleh tetap terus memiliki akan relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin intens, semakin dalam di dalam Dia. Biarlah kita boleh terus memeriksa karena saat teduh kita. Dan memang tidak mudah, saudara, untuk kita mendisiplin diri untuk bersaat teduh.
Kita mungkin lebih mudah menikmati, akan nonton film. Mungkin sekarang yang lagi ngetren drama Korea, daripada kita menyediakan waktu untuk kita mau berdoa dan membaca firman di hadapan Tuhan. Mungkin lagi bagi kita yang mungkin kecanduan game, mungkin main game itu akan lebih nikmat, lebih nyaman, lebih membuat kita menikmatinya daripada kita menikmati untuk membaca firman dan mengerti kehendak Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, tidak mungkin kita akan bisa dibangun di atas Dia ketika kita tidak memiliki koneksi, tidak memiliki relasi hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa dibangunkan di atas Kristus tanpa kita juga terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itulah juga yang dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Saudara, yang ketiga, Paulus mengatakan apa? Terus berdiri teguh di dalam Kristus. Dia mengatakan demikian, saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudaraku, hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tadi saya mengatakan ayat 7 itu adalah bentuknya nanti adalah 4 partisip yang merupakan sebetulnya penjelasan bagaimana supaya kita bisa berdiri tetap terus di dalam Kristus. Yang ketiga di sini, terus tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Tidak boleh sembarangan juga dalam kita mengerti secara sembarangan berdiri teguh ini. Tapi berdiri teguh dalam pengertian bertambah teguh dalam iman. Lalu iman yang bagaimana? Bukan sembarang iman. Iman yang telah diajarkan kepadamu. Tentunya ini adalah iman yang berpusatkan kepada Injil. Tidak ada para rasul mengajarkan yang di luar Injil daripada Yesus Kristus. Yaitu iman yang diajarkan, yaitu iman kepada Injil Yesus Kristus. Itulah yang harus terus bertambah teguh di dalam pengertian, pengenalan akan iman di dalam pengajaran daripada Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu sekali lagi hal ini semakin memperteguh supaya kita bisa tetap terus dibangun, berakar semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita sekali lagi hidup mencintai firman. Hidup mencintai firman, hidup haus akan firman. Tapi itu saja tidak cukup, saudara. Menjadi orang yang haus akan firman itu baik. Menjadi orang yang terus rindu untuk membaca firman itu baik. Tetapi tidak cukup. Kita bisa mengalami kuasa, kita bisa mengalami keteguhan iman adalah ketika kita bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Maka itu banyak orang yang hanya sekedar berhenti di dalam kekagumannya akan firman Tuhan. Waduh, firman itu bagus ya. Firman itu memberkati saya. Firman itu luar biasa. Tadi itu bagus sekali. Tapi setelah bagus, apa kelanjutannya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman yang bagi kita baik itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar firman itu baik, tetapi menjadi pendengar saja tidak cukup, tapi harus menjadi pelaku firman. Itulah yang juga dikatakan oleh Yakobus. Ketika Yakobus berkata, jangan hanya jadi pendengar, tapi hendaklah kita menjadi pelaku firman. Tapi untuk menjadi pendengar itu saja kita bersyukur, saudara. Karena lebih banyak kita menjadi orang yang mau cepat bicara daripada mendengar. Terutama tentunya itu adalah mendengar firman. Tapi kita lebih cenderung untuk mau apa? Mau ngomong, mau bicara. Tapi bicaranya bukan firman. Maka ketika kita mau mendengar firman dan kita menjadi pelaku firman, maka mulut kita, lidah kita itu dipenuhi oleh yang namanya apa? Firman yang kita beritakan. Yang selain itu tentunya apa? Ketika saya bukan hanya jadi pendengar, tapi saya menjadi pelaku firman,
maka saya akan berdiri teguh di dalam Kristus. Saya akan mudah membedakan mana ajaran-ajaran yang palsu dan ajaran-ajaran yang asli, ajaran-ajaran yang benar dan ajaran-ajaran yang tidak benar, filsafat-filsafat yang kosong, filsafat-filsafat yang palsu, dan juga bagaimana saya membedakannya dengan iman yang sejati itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka disinilah kita perlu terus supaya kita berdiri teguh di dalam Kristus melalui apa? Melalui kita terus belajar dari apa yang kita imani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang ketiga, Saudara. Ini yang ketiga, yaitu bahwa kita itu harus berdiri teguh di dalam Kristus. Hendaknya kita terus berdiri di dalam iman yang diajarkan, yaitu apa? Sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita di sanalah kita bukan cuma mengalami akan kuasa Tuhan, tapi kita bisa juga bersaksi, menyaksikan akan kuasa Tuhan, menyaksikan akan keagungan dan kemuliaan Kristus, karena kita menjadi pelaku firman. Maka yang keempat, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dinasihatkan oleh Paulus, yang keempat adalah apa? Yaitu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Paulus berkata, partisip yang keempat, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ini kembali lagi mengingatkan kepada kita, saudara. Melimpah dengan syukur, artinya apa? Banggalah. Kita harusnya pertama-tama mensyukuri kalau kita bisa ada di dalam Kristus. Karena itu berkat terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Berkat yang paling mulia, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Yaitu berkat keselamatan yang kekal. Kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya apapun yang terjadi, saudara. Di tengah-tengah saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Saya tidak tahu di Surabaya bagaimana, tapi kami yang di Jakarta itu sungguh saat ini penuh was-was terus, saudara. Karena sekitar 3.000 baru turun memang beberapa hari yang lalu, yaitu 1.300, 1.500. Kita tidak tahu, saudara, berapa banyak yang terpapar. Sampai kapan ini bisa terkendali? Kadang-kadang ada rasa khawatir, kadang-kadang ada rasa cemas, bahkan ada rasa takut tentunya, saudara. Tetapi di tengah-tengah seperti itu, ketika kita mengingat kembali bahwa kita sudah menerima Kristus, kita tentunya bersyukur. Karena di tengah apapun, situasi apapun, dan apapun yang kita akan alami, kita tetap masih bisa bersyukur. Karena yang terburuk pun ketika kematian menjemput kita, kita pun masih bisa bersyukur karena kita bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Kita milik Kristus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, kecemasan karena pandemi COVID-19 itu sekarang bukan hanya klaster perkantoran, tapi klasternya lebih dekat lagi dengan kita. Klaster keluarga. Saya sendiri sudah mengalami, saudara, bahwa kakak ipar saya sendiri sudah dipanggil Tuhan. Oleh karena apa? Karena COVID. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah kedukaan tentunya. Di tengah-tengah rasa kehilangan itu. Bersyukur. Kenapa? Bersyukurnya bukan karena COVID-nya, saudara. Bersyukurnya bukan karena menderita COVID. Kita tidak mau menderita, tidak enak, susah. Ngurusnya juga susah. Dan itu yang kita khawatirkan, itu yang kita cemaskan. Kita sudah berupaya pakai plasma, berupaya pakai serum. Kita berharap Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kesempatan hidup, Tuhan hidupkan, Tuhan selamatkan. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain. Tuhan harus memanggil dia.
pulang kembali ke rumah Bapa. Meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Yang satunya memang baru kuliah tingkat 3. Anak yang kedua itu baru SMA kelas 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam usia mungkin sekitar 50-an. Kita semua sedih kehilangan dia. Tetapi satu hal, masihkah kita bisa bersyukur? Kita bisa bersyukur ketika kita melihat bahwa aku menerima Kristus. Dan ketika aku menerima Kristus, karena Kristus itu adalah kepenuhan kealahan dalam kemanusiaan. Kristus yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan dia memberikan satu kehidupan rohani bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada dia, itu yang menjadi syukur. Dan tentunya ini terus biarlah mengelilingi, menguasai hidup kita. Ketika kita melihat anugerah keselamatan itu, kita belum juga belajar bersyukur untuk hal-hal yang lain ketika kita masih bisa sehat seperti ini. Kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Biarlah itu terus menguasai hidup kita. Kita bersyukur. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang di dalam Kristus. Bukan sungut-sungut. Bukan keluhan. Bukan terus kita dikuasai yang namanya sungut-sungut kepada Tuhan. Terus ujung-ujungnya adalah apa? Kita komplain terus sama Tuhan dan ujungnya lagi apa? Kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Paulus mengingatkan ini. Maka itu di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah akan adanya ajaran-ajaran yang mungkin bisa menjerat kita, untuk bisa mengecoh kita. Paulus mengingatkan, hendaknya engkau tetap bersyukur karena banggalah engkau sudah menerima Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bersyukur karena kita ketika menerima Kristus, kita adalah milik Kristus sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh sudah diakarkan oleh Tuhan di dalam Kristus, itu terpisah dari Kristus. Tapi kita sebaliknya, kita terus akan dibangunkan dan berdiri teguh di dalam Kristus. Dan biarlah kita selalu terus oleh karena itu menjalin akan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita terus belajar untuk melihat segala sesuatu di dalam Tuhan itu mendatangkan syukur. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berimanlah teguh dan semakinlah teguh di dalam Kristus. Karena dengan kita beriman teguh di dalam Kristus, maka hidup kita tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan satu hidup yang penuh arti. Karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan kalau firman-Mu boleh kembali menyapa kami. Supaya kami sungguh semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Orang-orang yang percaya kepadamu. Di mana itu pun juga adalah karya-Mu Tuhan. Engkau beranugerah kepada kami. Oleh karena itu biarlah tunggu hidup kami boleh terus diakarkan di dalam Kristus sebagai dasar yang teguh. Biarlah sungguh kami ditancapkan kepada Kristus sebagai dasar yang teguh dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus memiliki hati yang mau terus dibangun dan semakin beriman teguh. Dan tolong kami Tuhan untuk kami terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terus belajar untuk boleh terus dipenuhi dengan syukur yang melimpah. Oleh karena ketika kami percaya kepada Kristus, kami memiliki Kristus dan Kristus memiliki kami. Dan kami tidak akan ditinggalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.